Kasus perskincarean tanah air Indonesia memang sedang mendapat guncangan yang cukup menarik perhatian warganet. Lantaran masih banyak skincare yang beredar di pasaran dengan bahan kandungan berbahaya. Munculnya sosok dokter detektif di sosial media menimbulkan pro kontra dari pengguna skincare di Indonesia. Ada yang berterima kasih kepada doktif, ada juga yang geram dan murka ke dirinya. Lantaran beberapa pemilik skincare mengalami kerugian. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di Next Update. Wanita memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya perawatan wajah. Ingin memiliki wajah yang sempurna dan tampil cantik di halayak umum butuh perjuangan yang memakan waktu untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah menggunakan skincare wajah. Namun apa daya jika skincare yang digunakan mengandung bahan-bahan berbahaya yang dengan mudahnya merusak kulit wajah. Masih jelas teringat di ingatan kita tentang doktif yang dilabrak oleh Sheila Saukia beserta gengnya di salah satu tempat di Jakarta. Buntut dari kasus itu, saling lapor-melapor antara kedua belah pihak. Kali ini doktif juga melaporkan seorang yang berinisial R dengan dugaan pencemaran nama baik. R. Karena sebenarnya doktif itu pengennya diam, ya, nggak pengen meladeni. Tapi kok doktif lihat kayak bola liar, semakin melebar kemana-mana. Semakin doktif diam, dibilang doktif panik lah, takut. Tapi kalau doktif melapor kan dibilang oh kayak nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi doktif sebagai warga negara yang taat hukum, ya kalau misalnya boleh ngelabrak sih pengennya ngelabrak aja gitu ya, biar cepat selesai gitu kan. Tapi ini kan negara hukum, gitu. Jadi ya satu-satunya jalan untuk menuntut keadilan, ya doktif datang untuk melaporkan seperti itu. Dengan sudah terkumpulnya bukti-bukti elektronik yang didapat serta saksi atas dugaan pencemaran nama baik ini, apakah ada kaitannya laporan doktif ini dengan pemanggilan dirinya beberapa waktu lalu bersama Nikita Mirzani dan Dr. Oki? Ada nggak ya? Ya seputaran itu. Yang penting ya seputaran itu lah. Jadi sebenarnya nggak jauh ya sebenarnya ya, hanya berputar seputar itu aja. Cuma untuk menghentikan ini, jadi saran doktif untuk para masyarakat ya, atau yang nggak ngerti apa-apa atau yang cuma mendengar katanya lebih berhati-hati di dunia medsos ya, karena sekarang doktif sudah nggak mau lagi diam. Selama ini doktif diam, tapi sekarang saatnya doktif untuk lebih keras ya. Untuk kalian yang hanya pandai berbicara, menuduh tanpa ada bukti, ya siap-siap aja doktif laporkan. Dan doktif nggak akan bosan ya untuk melaporkan, karena beberapa kasus pernah setelah dokter selidikin, ternyata buzzer-buzzer ini memang ya maaf banget, tapi keadaan kondisi ekonomi mereka ternyata jauh di bawah standar. Sehingga pada saat dokter ingin melaporkan ke proses yang lebih lanjut, ya sayang lah, kasihan gitu. Jadi lebih hati-hati aja. Lalu bagaimana tanggapan dokter detektif mengenai komentar yang datang dari sesama dokter tentang dirinya yang begitu sangat berani untuk speak up? Banyak juga sih sebenarnya, ada yang worry, ada yang enggak juga. Tapi kalau dokter lihat dari sisi positifnya aja sih, banyak juga kok dokter yang juga bersatu bersama dengan dokter. Kita sama-sama pengen bikin bisnis skincare Indonesia jadi bener gitu. Jadi kalau misalnya ada yang worry sih sebenarnya perlu dipertanyakan ya, kenapa kok worry? Terus selama ini kalian melihat banyaknya skincare yang menipu masyarakat, owner yang menipu masyarakat, bahkan profesi dokter pun digunakan untuk menipu masyarakat, kok diam gitu. Beredarnya kabar jika terjadi pemerasan kepada salah satu dokter dengan inisial R di sosial media membuat Dennis Calista ikut mengomentari tentang perseteruan antara dokter-dokter yang sedang terjadi akibat dunia perskincarean tanah air. Pokoknya gue nggak mau sebut dia dokter lagi, karena menurut gue dia nggak cocok sama jadi dokter. Karena dokter itu kan punya sumpah kan, menganggap teman sejawatnya itu sebagai keluarga ya guys ya. Dokter itu ada sumpah, ada kode etik untuk melindungi sesama dokter, untuk menjaga pasien. Nggak ada yang minta-minta duit, itu malu bukan dokter, itu namanya apa? Itu kalau misalkan tukang malak, apa namanya sih? Tukang malak itu namanya rentenir. Bukan, rentenir pinjem duit. Ini loh, apa yang tukang debt collector mah bukan, apa ya itu namanya ya, pokoknya tukang palak lah ya guys ya, oke. Mintanya 20 miliar bro, enak banget hidupnya, 20 M minta ya guys ya, oke.
gue aja pagi siang malam jual piyama, dapat boro-boro dapat 20 miliar, dapat lambung gue. Ini sih dokter fiktif ini sih bener-bener menurut gue sudah luar biasa. Apa yang dia yang nyenggol-nyenggol orang itu gue nggak suka. Terus udah gitu ya guys ya. Terus abis itu setelah itu, nah makanya dia bisa dilaporin kan, laporannya diterima karena kasusnya ya kronologinya seperti ini guys gitu loh. Terus udah gitu kalau lu tanya gue bela yang si dokternya yang dimintain duit itu belain iya apa enggak? Jawabannya tidak, karena menurut gue ya sama-sama on lah, mereka salah sedikit lah mau ngasih duit kan, yang kemarin ini ngasih duit ke yang satunya 2M apa segala macem ya, ditakut-takutin, dia takut ya sama-sama on lah, ya nggak sih? Tak hanya mengomentari para dokter yang sedang berseteru di sosial media perihal skincare, Dennis juga memberikan pesan kepada netizen tanah air. Bingungnya anehnya orang-orang pada percaya ya. Tapi gini deh, ini salah netizen. Lu tuh ikut andil tahu dalam kasus peras jeruk ini. Ini kan yang bikin dia merasa punya kekuatan star syndrome power itu kan kalian netizen, karena kalian terlalu percaya dan terlalu mengeluk-elukan. Makanya dia merasa mempunyai ini loh power gitu loh, mempunyai power buat nyetir kalian gitu. Makanya dia bisa punya pikiran buat ngancem-ngancem orang. Kalau lu ngasih duitnya gue naikin nih apa segala macam, DPR ke ini ke itu. Nah, sekarang kebuka, bentar aja dia kebuka guys, tenang aja guys, semuanya pasti kebuka. Kalau lu tanya gue bela tuh dokter apa kagak, ya yang satu lagi tuh si Reza bela apa kagak, gue kagak kenal. Gue cuman gemes aja lewat seliuran, dan dia udah ngerembet-ngerembetnya ke yang sesuatu hal yang gak bener gitu kan, ngerembet ke orang-orang, ya gitu aja. Oke. Paham ya? Hidung gue sampai gatel nih, pengen 20M gue. Oke. Salam ya buat si dokter fiktif, tanyain biar silaturahmi gak terputus, adakah 20 miliar? Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexera Entertainment.